Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam, assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat, kaya raya, dan bahagia. Oke ya. Jangan lupa ya teman-teman, selalu mindsetkan ya, selalu diolah ya kan, yang berhubungan dengan kehidupan kita ya, yaitu cuman apa? Sehat, kaya raya, dan bahagia. Udah, kebutuhan kita, tujuan kita hidup ya cuman itu saja ya, keinginan hidup ya, sehat, kaya raya, dan bahagia. Jangan lupa selalu dimindsetkan, selalu diucapkan, dirasakan ya, karena Tuhan itu tidak mengabulkan doa kita, tidak mengabulkan ucapan kita, melainkan mengabulkan apa yang kita rasa sesuai dengan ayatnya, firmannya, yaitu bahwa Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Oke ya teman-teman, pada kali ini saya akan mengajak teman-teman kita belajar bersama, sharing bersama ya. Jika itu memang baik ya kita pakai, jika itu tidak baik ya cukup skip aja ya. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang reinkarnasi healing, guys. Jadi penyembuhan reinkarnasi. Oke. Nah, pertanyaannya mungkin bagi sebagian orang ada yang percaya reinkarnasi, ada yang tidak percaya reinkarnasi. Tetapi bagi saya pribadi ya, saya adalah orang yang sangat-sangat percaya reinkarnasi, dan bahkan saya mengalaminya kan gitu ya. Mengalaminya, dan saya pernah melihat juga dengan mata kepala saya sendiri, guru saya pernah bereinkarnasi gitu ya. Oke teman-teman, bukan program ya, reinkarnasi healing. Jadi di sini adalah penyembuhan reinkarnasi ya teman-teman. Sebelum saya mulai sharing-sharingnya, pemahamannya, boleh saya cerita sedikit bahwa reinkarnasi healing ini ada programnya sebenarnya, tapi program ini masuk pada sesi RK privat namanya ya, sesi RK privat. Mungkin saya akan bercerita sedikit dari beberapa orang, atau mungkin bisa dilihat di YouTube ya, di YouTube itu kejadian-kejadian atau testimoni itu ya. Oke. Kemarin di Jakarta nih ya, kemarin di Jakarta itu ada, nanti bisa dilihat sendiri ya, tentang program ini reinkarnasi healing. Jadi beliau meditasi ya, setelah meditasi saya kasih kata kunci. Setelah saya kata kunci, tidak ada beberapa menit ya, sudah saya jelaskan, nanti ketika Anda meditasi akan melihat suatu seperti layar lebar warna putih gitu ya. Nanti kalau sudah melihat layar lebar warna putih ya, di situ nanti ada film gitu. Film itu akan menunjukkan sebuah kejadian. Nah, nanti Anda akan fokus pada satu orang kan gitu ya. Satu orang itu. Nah, apa yang terjadi teman-teman ketika beliau sudah melihat layar lebar, ditunggu ternyata ada filmnya. Nah, filmnya itulah di situ ada yang namanya kejadian ya. Kejadian itu entah terbunuh atau membunuh. Intinya reinkarnasi healing ini lebih kepada penyembuhan ketika meninggal dunia. Jadi ketika menghadapi meninggal dunia itu, bagaimana ketika meninggal dunia itu tidak membawa rasa tersakiti atau rasa sakit atau rasa apapun. Ketika rasa ini dibawa, ketika dia lahir lagi di dunia, dia akan membawa rasa itu gitu loh ya. Nah, ada salah satu dokter yang mengikuti pelatihan RK privat di situ. Dia berhasil ketika program sesi ini reinkarnasi healing, dia melihat dirinya sendiri itu dijongkrokkan ke dalam rumah yang terbakar ya. Ternyata sampai meninggal dunia, setelah meninggal dunia mungkin karena nggak tahu ilmunya ya, akhirnya ketika lahir lagi di sini, beliau itu mempunyai kelainan di kulitnya. Jadi kulitnya itu seperti terbakar. Jadi relate sekali gitu loh ya. Itu bahkan sudah pakai pelembab. Beliau dokter gitu loh.
Nah, bahkan mencari tahu sebenarnya kulitnya ini apa, dan nggak ada sama sekali ya, normal, tetapi ada kelainan di kulitnya ya. Nah, itu kan luar biasa. Dan beliau juga ada sindrom ya, seperti ketakutan setiap melihat api yang besar itu. Jadi bahkan ketika melihat berita gitu, katanya beliau melihat berita tentang kebakaran itu jantungnya berdebar-debar gitu loh. Jadi relate sekali ya teman-teman. Dan ceritanya masih banyak lagi ya, termasuk diri saya sendiri. Kenapa di hari ini kemarin ya, ketika saya lahir itu dilahirkan dari orang yang tidak punya ya teman-teman, dan ternyata saya pun meninggal dunia oleh orang tua saya laki-laki pada waktu saya masih kecil, katakanlah belum dewasa lah intinya, karena masih sekolah ya teman-teman. Nah, di situ ketika saya melaksanakan ilmu ini ya, meditasi ini, saya melihat diri saya adalah sebagai seorang kepala perampok pada waktu itu teman-teman. Nah, kepala perampok itu dia merampok orang miskin. Ketika tidak mendapatkan satu apapun, si perampok ini, kepala perampok ini marah-marah, akhirnya menebas, membunuh si yang orang miskin ini di depan anaknya sendiri teman-teman. Nah, ketika seperti itu akhirnya orang kampung membunuh gitu lah, membunuh beliau. Apa relate-nya pada kehidupan saya pada kali ini? Relate-nya adalah ketika saya lahir, saya dilahirkan dari orang yang tidak punya teman-teman. Ya kan di situ saya merampok ya, kepala perampok, yang dimana di situ kita perjalanan merampok orang miskin, dan orang tua saya meninggal dunia pun ketika saya masih kecil gitu loh. Nah relate sekali kan. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Ada juga namanya orang Bandung ya, namanya Mas Ferdi. Mas Ferdi itu dia mudah stres teman-teman ya. Nanti mungkin beliaunya melihat bisa komen ya di sini. Dia 8 tahun menikah, belum punya anak juga ya. Nah, ketika beliau melaksanakan program ini, beliau adalah orang yang tidak percaya gitu kan, tidak percaya hal-hal seperti ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi ketika meditasi reinkarnasi healing ini, atau PLR, biasanya saya menyebutnya PLR, past life regression, tapi kita melihat dunia kematian kita pada waktu itu ya teman-teman. Nah, ternyata beliau melihat dirinya sendiri di zaman sebelum jadi ini, ketika bereinkarnasi dulu ya, naik mobil di bagasi, ternyata bagasinya buka gitu loh. Ketika bagasinya buka, dia jatuh, kepalanya dilindas das. Apa relate-nya pada kehidupan hari ini? Relate-nya adalah beliau mudah stres, sudah pergi ke dokter, ke psikiater, ke psikolog, spesialis dan lain-lain, itu nggak ada masalah apapun, tapi mudah stres. Dan apa yang terjadi ketika sudah di-delete, dihapus kejadian itu, akhirnya beliau hari ini sudah punya anak teman-teman. Kemungkinan kemarin akhir tahun kita bertemu di Bandung itu, dia umur 6 bulan anaknya, mungkin sekarang sudah sekitar satu tahun lebih ya. Nah, itulah pentingnya reinkarnasi healing teman-teman. Makanya di dalam metodologi Islam, di dalam ajaran agama Islam itu dijelaskan bahwa kita meninggal dunia dituntut dalam keadaan husnul khotimah ya. Cuman orang-orang tidak paham apa yang dimaksud husnul khotimah itu gitu loh. Harusnya dari dua suku kata ini mereka paham bahwa husnul khotimah ya, husnul itu berasal dari kata hasana. Hasana itu baik ya kan. Khotimah berasal dari kata khotama. Khotama maknanya adalah selesai, katam kan gitu, khatam, finish gitu ya. Berarti di sini bisa dipahami bahwa ketika kita mau meninggal dunia, kita harus benar-benar selesai gitu loh. Selesai apanya? Selesai rasanya, selesai dunianya. Jangan membawa rasa dunia, misalkan rasa khawatir ketika anaknya masih belum, keluarganya masih belum bahagia, membawa rasa hutang, membawa rasa miskin, rasa sakit dan lain-lain. Di situ pasti akan terjadi yang namanya rasa itu akan dibawa lagi ketika dia reinkarnasi. Nah, bahaya nggak? Bahaya. Sebenarnya program ajaran husnul khotimah adalah untuk reinkarnasi sebenarnya. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman, bahwa sebenarnya ya teman-teman, mohon maaf, boleh sepakat boleh tidak ya, tapi ini khusus panjenengan yang belajar. Sebenarnya di dalam ajaran Islam juga sudah dijelaskan bahwa reinkarnasi itu ada gitu loh, cuman nggak pernah dijelaskan kan gitu ya.
Ada di suratnya ya, surat Al-Baqarah ayat 28 kan gitu. Kalau memang titik akhir manusia, berlabuh terakhirnya manusia itu di surga dan di neraka, kenapa ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah ayat 28 itu bunyinya adalah summa ilahi turja'un gitu loh. Kalau memang pelabuhan terakhir itu di surga dan di neraka, ya mungkin harusnya summa ilahil jannah kan gitu, atau summa ilahin nar kan gitu ya. Tapi di sini summa ilahi turja'un, hingga engkau kembali kepadaku. Karena apa? Ini sangat-sangat apa ya? Sangat relate sekali bahwa tak tiupkan ruhku, berarti di dalam diri kita itu ada ruh Tuhan. Nah, ruh Tuhan itu hanya bisa kembali kepada Sang Tuhan ketika ruh kita itu suci, ya kan? Namanya saja Nur Muhammad. Nur itu cahaya, Muhammad mulia, berarti cahaya yang mulia. Ketika cahaya atau ruh kita ini masih kotor akibat apa? Rasa dunia, akibat karma, akibat dosa, ya akan terus reinkarnasi kan gitu. Cuman di situ terakhirnya kan summa ilahi turja'un berasal dari kata roja'a, maknanya adalah kembali. Di situ jamak, bentuk jamak kan gitu kan. Jamak kan di situ karena apa? Terakhirnya ada wawu dan ada wawu nun. Berarti di sini membenarkan bahwa sebenarnya reinkarnasi itu ada. Ya kan? Oke. Nah, entah ini kita tidak perlu berdebat ya, entah ini Anda percaya atau enggak ya monggo silahkan. Cuman saya kan karena saya mempelajari grammar ya, saya memaknai mengartikan Al-Quran sesuai dengan grammar ilmu Al-Quran yang saya pernah pelajari, yaitu di ilmu Nahwu, Shorob, Iqlal kan gitu kan, Alfiyah dan lain-lain. Nah, ketika kita paham ilmu-ilmu seperti itu, kita bisa tahu makna gitu loh. Makna yang hakikat yang sebenarnya yang berada di Al-Quran. Ini seperti itu. Nah, fenomena reinkarnasi sendiri itu sebenarnya adalah fenomena di mana ya, pernah nggak teman-teman merasakan deja vu gitu? Pernah ya? Oke. Deja vu itu fenomena apa sih? Deja vu adalah fenomena ya menyatunya medan elektromagnetik manusia dengan medan elektrobumi. Pernah nggak ketika teman-teman datang ke suatu tempat gitu ya, suatu daerah gitu kan? Sebenarnya di masa ini, di dunia ini, di masa ini teman-teman nggak pernah datang ke situ. Tetapi kenapa teman-teman merasa kayak pernah datang ke tempat itu? Itu apa? Itu adalah di mana file yang berada di ujung tulang ekor kita itu naik melalui tulang punggung atau melalui cakra sampai bisa naik kepada ini alam bawah sadar, sehingga kita ingat kembali gitu loh. Kenapa kok bisa naik lagi? Karena medan elektromagnetik kita bertemu dengan medan elektromagnetik bumi, sehingga memori itu bisa naik menuju melewati tulang punggung menuju alam bawah sadar dan kita ingat kembali. Itulah fenomena reinkarnasi gitu loh ya teman-teman. Nah, teman-teman ya, ini sangat penting sekali teman-teman ya, meninggal dunia dalam keadaan benar-benar husnul khotimah gitu loh. Kenapa? Karena ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kita akan kembali kepada Sang Tuhan. Summa ilahi turja'un atau innalillahi wa inna ilahi roji'un kan gitu ya. Bukan innalillahi wa inna ilahil jannah gitu loh. Yang dari Tuhan kembali, yang dari tanah kembali tanah, yang dari Tuhan kembali Tuhan, bukan kembali kepada surga kan gitu ya. Surga adalah tempat kedua ketika Nabi Adam diciptakan oleh sang Tuhan, baik raganya maupun ruhnya, kan seperti itu. Makanya teman-teman, program reinkarnasi healing ini sangat penting sekali. Supaya apa? Supaya di kehidupan hari ini kita tidak sama sekali mengalami yang namanya masalah. Dengan yang namanya pelajaran ini, teori, bukan teori ini ya, meditasi ini ya, ini menjawab bahwa segala sesuatu yang terjadi di kita ini, baik itu masalah, baik itu bukan masalah, semua bukan karena orang lain ya teman-teman. Itu semuanya adalah karena rasa masa lalu di kehidupan yang lalu yang tersimpan di tulang ekor, dan itu muncul lagi di dunia ini ketika bersatunya yang namanya medan elektromagnetik dan medan elektromagnetik bumi menyatu, sehingga muncullah lagi memori itu.
Nah, makanya ini penting sekali. Teman-teman yang sudah pernah menjalankan, yang sudah mendapatkan pelajaran reinkarnasi healing ini atau PLR past life regression ini, silahkan teman-teman terus terus melakukan itu. Karena apa? Karena kita banyak sekali melakukan kejadian-kejadian kematian gitu loh. Kematian itu ketika membawa rasa, dan rasa itu akan kembali lagi karena reinkarnasi itu nggak enak ya teman-teman. Ya bener loh, nggak enak loh ya. Kelaparan nggak enak, kekenyangan nggak enak, banyak uang bingung, nggak punya uang susah, kan gitu ya. Ada pasangan bingung, ada pasangan sumpah, nggak ada pasangan bingung, kan seperti itu. Serba dualitas itu serba nggak enak ya teman-teman. Makanya kita dituntut untuk apa? Summa ilaihi turjaun. Kita kembali kepadanya. Tapi cara kembali kepadanya ya benar-benar kita harus bersih dari karma dan dosa. Makanya bisa menjalankan yang namanya RK-Ruh atau reinkarnasi healing atau past life regression. Jadi lebih kita melihat dimensi kematian kita pada waktu itu. Nah, itu loh ya pentingnya teman-teman. Kalau kita membahas tentang reinkarnasi sebenarnya panjang banget ya teman-teman. Ayatnya itu tadi. Cuman di dunia agama disampaikan bahwa manusia berlabuh terakhir itu di surga dan di neraka, atau surga atau neraka. Kalau itu bagi saya ya teman-teman ya, bagi saya itu nggak sesuai. Kenapa? Kalau berlabuh di surga yang terakhir atau berlabuh di neraka, harusnya di situ summa ilahil jannah atau summa ilahin nar, yang bentuknya itu lebih kepada mufrad ya, kepada satu atau terakhir. Tapi kenyataannya, faktanya banyak beberapa ayat di situ menjelaskan bahwa kita berlabuh terakhir itu kepada sang Tuhan ya kan. Summa ilahi turjaun, kita kembali kepadanya. Padahal teman-teman juga setiap hari ketika ada orang meninggal ya, bagi yang muslim selalu bilang apa? Selalu bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kan, bener gak? Bukan inna lillahi wa inna ilaihil jannah. Ya bener ya. Nah, ini sebenarnya adalah banyak ya teman-teman. Makanya Al-Qur'annya itu jangan hanya sekedar dibaca doang ya, tapi apa? Dipelajari. Di situ banyak rahasia-rahasia. Kitab sucinya teman-teman tidak hanya Al-Qur'an, semua kitab suci ya, dipelajari, diangan-angan. Di situ banyak sekali ya teman-teman. Oke, teman-teman, itulah reinkarnasi healing. Jadi reinkarnasi healing atau reinkarnasi itu ada. Nah, di RK mempunyai program yang namanya reinkarnasi healing atau penyembuhan sebelum di kehidupan masa lalu ketika mengalami sebuah kematian. Kenapa? Supaya rasa-rasa pada waktu itu selesai dan tidak dibawa lagi ke dunia ketika reinkarnasi lagi. Karena ketika dibawa akan terulang lagi masalah-masalah itu ya. Makanya di dalam Islam disebut husnul khotimah, mati meninggal dunia dalam keadaan baik dan menyelesaikan semua perkara. Oke teman-teman, ini yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini ya. Tentunya jika ini manfaat ya, silakan teman-teman setelah mendengarkan video saya didalami lagi, belajar lagi tentang reinkarnasi, tentang ilmu-ilmu ini ya. Oke, jika ini bermanfaat silakan bisa di-share kepada saudara, tetangga, kan gitu, teman atau lain-lain gitu ya. Jika ada salah itu milik saya pribadi, kebenaran hak milik Tuhan Subhanahu. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Om santi 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 om. Salam, assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya.